Halo, selamat berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang kinetika reaksi enzimatis. Kalau kita membicarakan kinetika enzim, maka kita perlu mengetahui apa itu arti dari kinetika reaksi. Kinetika reaksi adalah ilmu yang mempelajari tentang laju reaksi senyawa. Ya. Jadi ini menyangkut tentang laju atau kecepatan reaksi dari pembentukan senyawa kimia. Laju reaksi enzimatis dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah enzim, substrat, efektor, dan suhu. Mengapa kita perlu mempelajari kinetika enzim? Karena dengan mempelajari kinetika enzim, kita akan bisa mendeskripsikan mendeskripsi kuantitatif biokatalis, kemudian bisa menentukan urutan pengikatan substrat, elusidasi katalis asam basa, kemudian memahami mekanisme katalitik, menemukan inhibitor yang efektif, dan juga memahami regulasi dari aktivitas biokimia. Adapun asumsi-asumsi yang digunakan dalam mempelajari kinetika reaksi secara umum adalah mengikuti asumsi kondisi reaksi. Kondisi reaksi berada dalam kondisi pseudo steady state. Artinya, dianggap bahwa konsentrasi enzim substrat kompleks konstan selama reaksi. Sedangkan konsentrasi substrat dan produk berubah. Adapun persamaan reaksinya adalah sebagai berikut enzim ditambah substrat, kemudian berubah menjadi kompleks enzim substrat, sebagian kecil balik kembali atau reaksi tidak berjalan ke kiri, dan kompleks enzim substrat kemudian berubah menjadi enzim bebas dan produk. Model kinetika reaksi enzimatis itu mengacu pada kondisi bahwa enzim umumnya dalam keadaan koloid. Artinya dia membentuk koloid campuran heterogen dan sangat spesifik dalam aksi katalitiknya. Reaksinya seperti tadi, enzim tambah substrat menjadi kompleks enzim substrat, kemudian menjadi enzim bebas yang siap menangkap lagi dan ditambah dengan produk. Kalau kita lihat hubungan antara waktu dengan konsentrasi,
kita lihat substrat akan semakin menurun seiring dengan waktu. Sementara produk akan meningkat seiring dengan waktu. Kemudian kita lihat di sini kompleks enzim substrat pertama meningkat dengan tajam, kemudian pada kondisi steady state, pre-steady state di sini ya. Kemudian pada kondisi steady state, artinya kondisinya kompleks substrat enzim itu tetap atau dianggap tetap, ini seperti ini. Kemudian keberadaan enzim bebas berkebalikan dengan enzim kompleks enzim substrat. Kita lihat persamaan ini ya. Persamaan enzim tambah substrat menjadi kompleks enzim substrat. Ini dengan kesetimbangan K1 ke arah kanan, kemudian juga reaksi balik K-1. Sementara enzim substrat kemudian melanjutkan reaksi ke kanan menjadi produk dan enzim bebas dengan konstanta kesetimbangan K2. Di sini faktor pembatas adalah enzim yang tersedia yang dipengaruhi oleh kecepatan pelepasan kompleks ES ya. Kompleks ES menjadi E bebas, sehingga bisa dinyatakan VO, kecepatan reaksi, sama dengan K2, keseimbangan reaksi K2, konsentrasi kompleks enzim substrat. Sementara laju pembentukan ES, ya, enzim substrat, itu sama dengan K1 dikalikan konsentrasi enzim kalikan konsentrasi substrat. Nah, di sini laju pemecahan ES ya, ada yang balik ke kiri dan juga terus ke kanan. Di sini ES sama dengan dalam kurung min K-1 ditambah dengan K2 kali konsentrasi ES. Nah, K1 konsentrasi E kali konsentrasi S sama dengan K1 K-1 plus K2 ES. Jadi kalau kita sederhanakan, akhirnya diperoleh konsentrasi E kalikan konsentrasi S dibagi konsentrasi ES sama dengan dalam kurung K-1 plus K2 dibagi K1. Ini adalah disebut dengan Michaelis konstan atau konstanta Michaelis sesuai dengan penemunya Michaelis dan Menten. Nah, selanjutnya persamaan ini kita sederhanakan ya, dalam bentuk lain. ES sama dengan konsentrasi E kalikan konsentrasi S dibagi dengan konstanta Menten. Ketika kecepatan reaksi belum mencapai maksimal, enzim tersedia dalam dua bentuk.
enzim bebas, enzim yang membentuk kompleks dengan substrat, atau E total sama dengan E plus ES, atau juga orang menyebut dengan E0. Dalam hal ini kita konsisten menggunakan E total. Atau E konsentrasi substrat, konsentrasi enzim bebas sama dengan konsentrasi enzim total dikurangi konsentrasi kompleks enzim substrat. Konsentrasi enzim substrat sama dengan ini ya, konsentrasi enzim total dikurang konsentrasi enzim substrat kompleks dikalikan dengan konsentrasi substrat dibagi dengan konstanta Manton. Nah, diperoleh di sini konsentrasi enzim substrat sama dengan konsentrasi enzim total kalikan dengan konsentrasi substrat dibagi dengan konstanta Manton dibagi dengan 1 plus konsentrasi substrat per konstanta Manton. Sehingga diperoleh ES, konsentrasi enzim substrat, sama dengan enzim total, konsentrasi enzim total, dikalikan konsentrasi S dibagi konsentrasi S ditambah konstanta Manton. Kita bawa ke persamaan awal. V sama dengan 2 sama dengan K2ES. Sehingga kita dapatkan persamaan kecepatan 0 ya, kecepatan V0 sama dengan K2 kalikan ES. ES di sini adalah konsentrasi enzim total dikalikan konsentrasi substrat dibagi dengan konsentrasi substrat ditambah konstanta Manton. Pada suatu ketika, konstanta enzim substrat itu bisa sama dengan konsentrasi enzim total. Nah, kondisi itu menyebabkan V mengalami kecepatan maksimum. Ya, jadi Vmax sama dengan K2 konsentrasi enzim total. Walaupun ini tidak akan pernah tercapai. Tapi secara teoritis bisa. Ya. Kemudian V0 dari persamaan ini, maka kita bisa mencari V0. V0 sama dengan Vmax dikalikan dengan konsentrasi substrat dibagi konsentrasi substrat tambah konstanta Manton. Konsentrasi substrat ya ini ya yang tadi akan menurun sejalan dengan waktu ya.
Kalau kita lihat di sini V0 sama dengan K2 konsentrasi enzim total dibagi dengan konsentrasi substrat dibagi dengan konsentrasi substrat tambah konstanta Manton. Nah, apabila pada kondisi S itu sangat kecil, ya, substratnya sangat kecil, maka rumus ini bisa disederhanakan. Ya. S-nya sangat kecil, maka pembaginya bisa diabaikan, S pembaginya. Sehingga nilainya kecepatan V0 sama dengan K2 per Km kalikan konsentrasi enzim total dikalikan konsentrasi substrat. Nah, pada daerah sini, pada nilai-nilai K yang pada nilai-nilai substrat yang kecil. Pada kondisi konsentrasi substrat sangat tinggi, ya, sangat tinggi, lebih besar dari konstanta Manton, maka kecepatan V0 sama dengan K2 ET. Ya. Jadi ada sangat konsentrasi sangat tinggi, maka KM-nya jadi sangat kecil. Jadi ini diabaikan. S per S sama dengan 1. Sehingga rumusnya menjadi sederhana. Nah, inilah yang dibilang sampai kondisi maksimal, Vmax. Nah, saat konstanta M sama dengan konsentrasi S, maka laju kecepatan reaksinya sama dengan setengah Vmax. Ya. Mengapa? Karena Km sama dengan S. 1 dibagi 1 plus 1. Nah, setengah. Ya. Nah, Vmax dan Km, nilai enzim tertentu bisa diukur dengan membuat plot timbal balik ganda. Nah, ini dikembangkan oleh Lanier-Brock. Ya. Dia melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Michaelis Menten, ya. Dua orang ilmuwan biokimia dan ilmuwan fisika. Nah, di sini seper V sama dengan Km plus konsentrasi S dibagi dengan K2 konsentrasi S dikalikan konsentrasi E total, atau sama dengan Km konstanta Manton dibagi dengan K2 kalikan konsentrasi S kalikan konsentrasi enzim total ditambah dengan seper K2 konsentrasi enzim total. Ini sama dengan persamaan linier. Nah, jadi kalau kita gambarkan jadi seperti ini hubungannya. V0 sama dengan Vmax kalikan konsentrasi S dibagi dengan Km plus S. Nah, ini rumusnya. Nah, persamaan Michaelis-Menten, mekanisme perkiraannya tidak berlaku untuk semua enzim. Ya. Jadi kenyataannya tidak semua enzim mengikuti hukum Michaelis-Menten, tetapi kebanyakan enzim, kecuali enzim pengatur,
telah ditemukan atau telah banyak yang terbukti mengikuti kinetika Michaelis-Menten. Namun, mekanisme yang sebenarnya biasanya lebih rumit, sehingga persamaan Michaelis-Menten itu tidak tepat 100%. Ya. Ada beberapa yang tidak tepat. Nah, nilai-nilai dari Vmax dan Km sendiri memberikan sedikit informasi ya, tentang jumlah, laju, ataupun sifat kimiawi dari langkah-langkah terpisah dalam suatu reaksi. Nah, ini contoh persamaan linear workbook ya, yang berusaha untuk mencari Vmax dan Km dari suatu reaksi enzimatis ya. Di sini ada konsentrasi substrat dan ada kecepatan reaksi. Dari serangkaian data ini kemudian diplot dalam persamaan linier. Nah, ternyata didapatkan persamaan garis lurus Y sama dengan 0,5686X plus 28687. Nah, ini sesuai dengan persamaan linear workbook ya. Jadi kemiringan atau slope ya, itu sama dengan Km per Vmax sama dengan 0,5686. Kemudian Z memotong pada sumbu X pada 1/1 Vmax sama dengan 2,8687. Nah, kita kembali ke persamaan Michaelis-Menten. Dimasukkan rumusnya. Nah, nanti akan kita ketemukan ya Vmax-nya. Vmax-nya ketemu. Ya, tinggal balik-balik saja sesuai dengan rumusnya. Vmax 1/1 Vmax sekian. Vmax sama dengan berapa? 1/1 Km sama dengan sekian. Maka Km berapa? Nah, ini tinggal masukkan. Nah, konstanta Menten dari berbagai enzim ya telah diketemukan ya. Misalnya di sini dalam bentuk tabel untuk katalase, heksokinase, karbonat, anhidrat, simotripsin, beta-galaktosidase, dan treonin dehidratase. Jadi ini ada konstanta Mentennya. Jadi kita tinggal memasukkan apakah penelitian kita menggunakan katalase, berarti Km-nya sama dengan 25 dan seterusnya. Seperti tadi telah diketahui bahwa linear work itu juga mengalami kelamaan ya. Seringkali pada saat mengekstrapolasi grafik untuk menentukan harga 1/1 min Km ternyata akan memotong sumbu 1/1 konsentrasi S di luar grafik yang dibuat. Nah, ini ada simpangan ya. Pada konsentrasi substrat yang terlalu rendah, maka akan diperoleh hasil yang kurang akurat. Awal dari kelinearannya sering kurang jelas dibanding dengan plot lain, terutama plot Eddy, Hofstee ya. Padahal penentuan
Km dan Vmax itu sangat penting ya dalam menentukan reaksi. Plot, ya, jadi ini Pak Edi, Hofstee, dan Hannes melakukan penurunan dari persamaan Lineweis-Berg dengan mengalihkan kedua sisi persamaannya dengan faktor V0 Vmax, sehingga akan diperoleh persamaan garis lurus yang selanjutnya dipergunakan untuk menghitung Vmax dan Km. Jadi ini untuk mengkoreksi dari Lineweis-Berg. Ya. Jadi di sini rumusnya dikalikan dengan V0 Vmax sehingga diperoleh persamaan baru. Nah, dengan cara penurunan yang mirip, Hannes-Wolf mengalihkan persamaan Lineweis-Berg dengan S0, konsentrasi substrat awal. Nah, ini cara-cara untuk menggeser grafik ya. Sehingga yang tadi kalau konsentrasinya kecil akan memiliki simpangan yang jauh, maka berhasil diperbaiki. Plot Edi, Hofstee, dan Hannes banyak digunakan dalam studi kinetik enzim. Namun demikian, studi enzim secara umum masih menggunakan plot Lineweis-Berg. Ya. Jadi menggunakan persamaan Lineweis-Berg itu masih dianggap familiar, walaupun tingkat kesalahannya mungkin ya lebih besar dibanding perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan. Nah, Vmax juga bisa ditentukan oleh kesetimbangan katalitik, konstanta laju dari langkah pembatas laju reaksi. Jadi di sini Vmax sama dengan kesetimbangan katalitik dari enzim total. Jadi kalau kita lihat persamaannya seperti ini tetap ya. K1, K2, K3. Nah, di sini ada pemecahan ya dari ES ya menjadi EP. Baru kemudian terpisah menjadi enzim bebas dan produk. Nah, V0 sama dengan Vmax kalikan konsentrasi S dibagi dengan konstanta Manton ditambah dengan konsentrasi S. Nah, V0 sama dengan konstanta kesetimbangan katalitik dari enzim konsentrasi enzim total kalikan substratnya, konsentrasi substrat dibagi dengan konstanta Manton plus konsentrasi substrat. Nah, di sini konstanta katalitik sama dengan K2 atau K3. Nah, ini ya, K2 atau K3. Atau fungsi kompleks dari keduanya. Bergantung pada yang mana langkah pembatas kecepatan. Nah, ini ya. Pembatas kecepatannya di mana? Apakah mungkin di kompleks EP atau kompleks ES? Kesetimbangan katalase juga disebut nomor Ohmsed ya. Jumlah molekul substrat yang diubah menjadi produk dalam satuan waktu tertentu per molekul enzim saat enzim jenuh dengan substrat. Nah ini ya, artinya ya, misalnya kemampuan pemindahan
kesetimbangan katalase dari beberapa enzim katalase itu ya. Artinya apa 40 juta di sini? Artinya 40 juta molekul H2O2 ya diubah menjadi H2O dan O2 oleh satu molekul katalase dalam 1 detik. Demikian juga yang lain. Kita bisa lihat parameter kinetik kesetimbangan katalase dan konstanta Manton sering dipelajari dan dibandingkan untuk enzim-enzim yang berbeda. Konstanta Manton sering mencerminkan konsentrasi media normal yang ada secara in vivo untuk enzim tertentu. Di sini V0 sama dengan K katalase dibagi K konstanta Manton, konsentrasi enzim total dikalikan konsentrasi substrat. Efisiensi katalitik dari berbagai enzim sering dibandingkan dengan membandingkannya dengan konstanta katalitik per konstanta Manton atau rasio K katalitik per Km atau disebut dengan konstanta spesifitas, konstanta kecocokan ya. V0 sama dengan ini Vmax kali konsentrasi S dibagi dengan konstanta Manton plus konsentrasi substrat. Konstanta katalase dibagi konstanta Manton adalah konstanta laju order kedua yang terlihat dengan unit mol pangkat 1 per second. Ini menghubungkan laju reaksi dengan konsentrasi enzim dan substrat bebas. Nah, nilai dari konstanta katalase per konstanta Manton memiliki batas atas untuk enzim yang disempurnakan ya. Tetapi nilainya tidak bisa lebih besar dari nilai K1. Ya. Dekomposisi enzim substrat menjadi enzim dan produk tidak dapat terjadi lebih sering saat enzim bebas dan substrat bersatu membentuk kompleks enzim substrat. Enzim yang paling efisien K konstanta katalase per konstanta Manton, nilai-nilai di dekat batas difusi yang terkontrol dari 10⁻8 sampai 10⁻9 per mol second. Nah, kesempurnaan katalitik ya, dapat dicapai dengan melakukan kombinasi yang berbeda dari katalase dan Km. Ini datanya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.